Halo Cancer, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Yang pertama gini, past influence ya, ini kayaknya sejauh ini yang dapat 2 kartu gitu ya, kamu sama Gemini gitu, yang lain dapat satu satu satu. Nah, past influence-nya adalah runner dan heart with Oki. Jadi kayak aku mendapatkan vibe tentang pertama, hubungan yang satu arah, cinta bertepuk sebelah tangan, atau seseorang yang mencintai sangat dalam gitu, tapi yang satunya tuh kayak cintanya nggak sedalam itu gitu ya. Atau mungkin pernah ada berada di titik ini, um, mengejar kehampaan gitu, kayak fase runner chaser gitu, semakin dikejar semakin jauh ya. Lalu di energi yang sekarang ini adalah buat kayak kamu bertransisi ke tempat gini, ke tempat yang lebih baik itu, lebih pas buat hati kamu, kayak pelajaran kamu dengan hubungan romantis di waktu lampau itu. Mungkin kamu sudah ada awareness, mungkin belum. Harusnya udah ada, karena ini ada transisinya di sini, di mana kamu masuki dunia baru, kamu udah lebih aware, kamu nggak mau ngejar-ngejar lagi, atau kamu sadar, oh dinamika seperti itu di waktu lampau ternyata nggak sehat loh, gitu ya. Lalu di waktu yang akan datang, ada fotograf ini kayak melambangkan ada orang yang memperhatikan foto atau mengenang momen-momen di waktu lampau, bisa jadi kamu, bisa jadi orang yang terhubung sama kamu, kayak nostalgia masa lalu, momen-momen indah bersama, berharap mengulang kembali waktu juga bisa. Dan di Astro Oracle kamu itu ada ascendant gitu. Ascendant itu aku selalu bilang kayak ada part diri kamu yang perlu kamu lihat ya, terutama dengan dinamika runner chaser ini, terutama dengan hubungan bertepuk sebelah tangan, terutama jika ada yang mencintai sangat mendalam tapi yang satu cintanya itu nggak sedalam itu atau nggak sekuat itu. Oke, mari kita bahas nih, temanya buat kamu, tema besarnya ada Two of Swords dikonfirmasi sama Crossroads, kayak membuat pilihan yang sangat, kamu akan dihadapkan dengan pilihan gitu kan, dan kamu mau nggak mau memilih ya. Terutama ini Two of Swords itu selalu berbicara tentang pilihan, dan Crossroads itu juga berada di persimpangan jalan gitu. Jadi energi memilih yang sangat kuat. Antara gini, memilih diri kamu atau sesuatu di luar diri kamu, memprioritaskan diri kamu atau enggak. Selain itu, Two of Swords di deck ini juga berbicara tentang berdamai gitu. Apakah karena gini ya, water sign itu perasaannya tuh terlalu mendalam gitu ketika sudah merasakan sesuatu. Dan aku selalu bilang perasaan itu untuk dirasakan, tapi water sign itu kadang suka sulit ya untuk membiarkan perasaan itu mengalir. Misalnya kan water itu, air itu selalu mengalir ya, tapi seringkali yang aku temuin adalah emosi itu jadinya lebih sering stuck, disimpan atau nggak mau dilepaskan, jadinya nggak ngalir gitu. Itu kadang-kadang yang suka aku lihat pada water sign ya, elemen air ya, seperti itu. Jadi Two of Swords ini adalah sebuah reminder untuk kamu mau berdamai atau enggak, mau melepaskan atau enggak, mau membiarkan perasaan itu setelah dirasakan mengalir lepas keluar dari diri kamu atau enggak gitu. Nah, selain itu juga kamu mungkin akan dihadapkan pada pilihan atau berada di persimpangan jalan di sekitaran kamu nonton reading ini ya. Lalu yang jadi blessing kamu adalah Seven of Wands dan The Star. Seven of Wands ini adalah energi kompetisi, mungkin energi protektif juga gitu. Kamu melihat, kamu menjaga apa yang kamu jaga rawat selama ini, kamu perlu lindungin gitu ya. Kamu mungkin merasa ada kompetisi, atau ini adalah sesuatu yang gue bangun selama ini, gue nggak akan menyerah dengan hal ini atau mimpi gue atau goals gue. Dan di sini dengan dikonfirmasi dengan star ya, kayak aku melihat gini, kamu bersinar ya, bersinar dalam konteks apa yang kamu bangun, reputasi kamu, pekerjaan kamu, kualitas diri kamu bersinar. Lalu yang kedua, semesta menuntun jalan kamu gitu. Karena The Star ini aku selalu melihat kamu mengikuti panggilan hati kamu, atau mungkin kamu nggak sadar tapi semesta itu lagi nuntun jalan kamu gitu. Mungkin clue-nya nggak banyak, atau kamu disuruh melangkah satu-satu dulu gitu, karena kalau dikasih tahu semua bisa jadi kamu overwhelming. Star ini juga berbicara tentang energi pemulihan ya. Dan ini sebuah reminder lagi, yang tadi aku bilang water sign itu merasakan sangat mendalam, tapi kadang jadi problemnya adalah perasaannya itu nggak ngalir gitu. Setelah dirasakan justru seringkali aku jumpa jadi stuck gitu ya. Bisa jadi dendam, bisa jadi marah disimpan, sedih disimpan. Nah, ini semesta menghadirkan situasi ini supaya kamu sadar, ini loh yang perlu kamu pulihkan, ini loh yang perlu kamu lepaskan. Emosi-emosi ini harus ngalir keluar dari diri kamu. Emosi dirasakan lalu biarkan dia mengalir keluar ya. Semoga ini bisa dipahamin. Lalu yang jadi tantangannya adalah
The Fool gini, The Fool ini harusnya jadi energi yang optimis ya, energi yang excited dengan chapter baru, petualangan baru, atau semesta menghadirkan sesuatu yang baru di hidup kamu. Dengan dikonfirmasi sama Wib, kayak entahlah, kayak rasanya kayak ada resistensi di situ, kayak ada rasa takut, bisa jadi kayak nggak mau mengulang hal yang sama, bisa jadi juga dengan The Fool jadi tantangan, bisa jadi kamu kehilangan optimisme kamu, atau kamu terhubung sama orang yang apa ya, yang terlalu spontan gitu, hidupnya tuh kayak nggak ada planning, jadi kayak uh, melangkah aja dulu tapi nggak ada kalkulasinya ya. Ini ketika The Fool jadi tantangan, harusnya The Fool itu melangkah dengan optimisme, tapi optimisme itu, spontanitas itu ada waktunya ya. Lalu yang jadi kamu akan temuin di waktu yang akan datang ini adalah Tower dikonfirmasi sama Moon gitu. Tower ini entah kenapa aku berpikir dengan Tower di sini ada komunikasi tidak terduga dari orang-orang yang kamu pikir mungkin ya kamu gak akan berbicara lagi sama mereka. Lalu ini adalah tawaran karena reputasi kamu, kualitas kerja kamu, kualitas baik pada diri kamu, karena tadi ada faktor kamu bersinar. Jadi ini momen ngagetin, tapi ini sesuatu yang positif gitu loh, sesuatu yang kamu nggak duga tapi sesuatu yang positif. Biasanya Tower itu aku dapetin vibe yang ngagetin dan itu kamu butuh adaptasi lagi, tapi ini ngagetin ya, ngebawa sesuatu yang menyenangkan buat hidup kamu ya. Lalu yang jadi advice kamu adalah Two of Cups dan Three gitu. Dengan Two of Cups ini, pertama, integrasi semua part di dalam diri kamu. Misalnya kalau dari waktu lampau gitu, kamu di posisi yang ngejar, atau kamu mencintai sangat mendalam, atau hubungannya bertepuk sebelah tangan, atau hubungannya satu arah. Kenapa pola seperti itu sempat berulang beberapa kali di hubungan-hubungan kamu? Misalnya gitu ya, itu yang aku maksud dengan mengintegrasikan part-part dalam diri kamu. Apakah itu dinamika yang kamu lihat ketika kamu misalnya beranjak dewasa? Atau kamu merasa, oh ini cara gue memproteksi hubungan gue, atau gue nggak bisa dapet orang yang lebih baik dari ini sehingga harus gue terus berusaha untuk ngejar orang ini, atau menyenangkan orang ini, atau memprotek hubungan ini dengan cara seperti ini. Jadi gitu ya, kenapa gitu pola seperti ini berulang? Apakah ada part diri kamu yang kamu abaikan, atau kamu merasa kamu tidak bisa mengisi gelas kosong itu di dalam diri kamu, sehingga kamu mungkin mencari cinta, mencari jawaban di tempat yang bukan seharusnya. Jadilah dinamika itu runner chaser, cinta bertepuk sebelah tangan, atau hubungannya satu arah di mana cuma kamu aja yang berusaha, atau begitu juga sebaliknya. Ada orang yang sangat berusaha mengejar kamu, tapi mereka gayungnya tidak bersambut gitu sama kamu, entah untuk alasan apapun, dan semuanya itu ada pembelajarannya. Cuman masalahnya, kamu bisa mengintegrasikan semua pembelajaran itu, mengintegrasikan semua part di dalam diri kamu untuk melihat akarnya di mana nih, supaya kamu gitu, ketika kamu dipentokin dengan hal-hal yang tidak kamu mau, kamu itu cara semesta untuk kamu melihat hal-hal yang kamu mau itu apa gitu. Kedepannya kamu bisa ngasih boundary, kamu bisa bikin skala prioritas, kamu bisa ngekat sesuatu hal ketika itu nggak cocok nih dengan apa yang kamu mau, seperti itu ya. Agak abstrak, mungkin agak berat juga, tapi semoga ini bisa memberi sebuah perspektif baru buat kamu. Segitu aja dulu readingnya. Terima kasih sudah nonton sampai habis, dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.